Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nandoktaviah, NPM 2151020353, Prodi Perbankan Syariah, kelas H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan dosen pengampu Ibu Dia Muminatul Hasimi, ME, SY, mata kuliah Qiraatul Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Qiraat Sab'ah dalam Qiraat Al-Quran dengan penulis Cut Fauziah dan dipublikasi volume 4 nomor 1 Juni 2019. Jurnal ini membahas tentang qiraat Al-Quran dari sisi perawi atau ahli qira yang disandarkan kepada imam qiraat yang menentukan apakah qiraat ini qiraat makbulah atau sahih atau termasuk mardudah syahdah. Di dalam ilmu Al-Quran dikenal sebagai qiraat sab'ah, suatu qiraat atau bacaan Al-Quran baru dianggap sah apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu harus mempunyai sanad yang mutawatir, yakni bacaan itu diterima dari guru-guru yang terpercaya, tidak ada cacat, dan bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW dan masyhur di kalangan ahli qiraat, harus cocok dengan Rasman Utsmani dan harus cocok dengan kaidah tata bahasa Arab. Qiraat sab'ah adalah qiraat mutawatir yang sempurna kemutawatirannya, yakni dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW oleh sekelompok banyak dari sahabat yang tidak mungkin mereka bersepakat bohong, bahwa qiraat yang berkedudukan mutawatir adalah qiraat yang sah dan resmi sebagai qiraat Al-Quran. Ia sah dibaca di dalam maupun di luar sholat dengan memakai kaidah qiraat yang benar. Sangat banyak sekali isi yang dibahas dalam jurnal ini, mulai dari pengertian sab'atu, abruf, dan kaitannya dengan kiroat, terbentuknya kiroat sab'ah, tingkatan kiroat, riwayat, dan torik kiroat, sab'ah di Nusantara, serta kaidah-kaidah umum yang dipakai dalam kiroat sab'ah. Yang pertama yaitu pengertian sab'atu a'ruf dan kaitannya dengan kiroat sab'ah. Kata sab'atu a'ruf terangkai dari kata sab'ah dan a'ruf. Dengan menginterpretasikan kata sab'atu a'ruf tersebut, para ulama berbeda pendapat. Dan perbedaannya pun terhitung banyak. Nah, menurut Ibnu Hayyan, pendapat ulama dalam pengertian kata sab'atu a'ruf mencapai 35 pendapat. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa pendapat saja. Yang pertama yaitu Abu Ubaid memberi pendapat yaitu sab'atu a'ruf adalah 7 macam bahasa, yakni bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 macam bahasa yaitu Quraisy, Huzail, Sakif, Hawazain, Kinanah, Tamim, Yaman. Ketujuh bahasa inilah yang dianggap sebagai bahasa Arab yang paling fasih di antara sekian banyak bahasa kabilah Arab lainnya. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa ketujuh bahasa kabilah yang dimaksud adalah Qais, Huzail, Tamim, Awazain, Rabi'ah, dan Sa'ad bin Bakar. Dan yang kedua yaitu pendapat kedua mengartikan halal, haram, ikbar, insya, mukam, mutsyabi. Dan yang ketiga yaitu pendapat memberikan dengan mengartikan 7 bentuk kaidah yaitu nasikh, mansukh, masul'af, khas, mujmal, mubayan, musfar. Selanjutnya yaitu terbentuknya qiraat sab'ah. Dari penelitian dan pengujian dilakukan para pakar qiraat dengan mengungkapkan kaidah dan kriteria tersebut, diungkapkan bahwa suatu qiraat bila ditinjau dari segi nilai sanadnya akan terbagi menjadi 6 tingkatan, yaitu mutawatir yang pertama. Qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang cukup banyak pada setiap tingkatan dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu masyhur, yaitu qiraat yang mempunyai sanad yang sahih, tetapi jumlah perawinya tidak sebanyak qiraat mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Rasam Utsmani serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraat dan tidak terdapat cacat. Yang ketiga yaitu ahad, yaitu qiraat yang mempunyai sanad yang sahih tetapi tidak cocok dengan Rasm Utsmani atau kaidah bahasa Arab. Qiraat ini tidak termasuk qiraat yang diamalkan bacaannya. Kemudian yang keempat, syaz, yaitu qiraat yang tidak mempunyai sanad. Yang sahih atau qiraat yang tidak memenuhi 3 syarat sah untuk diterimanya qiraat, seperti qiraat Malaka Yaumuddin dalam Al-Fatihah ayat 4.
Kemudian yang kelima, mudraj, yaitu qiraat yang disisipkan ke dalam ayat Al-Quran. Yang keenam, madhu, yaitu qiraat buatan, yakni disandarkan kepada seseorang tanpa dasar, serta tidak mempunyai sanad ataupun rawi. Dan yang terakhir yaitu tingkatan qiraat riwayah dan torik. Bacaan suatu lafal Al-Quran bila dinisbatkan kepada seorang imam qiraat dinamakan qiraah. Sebaliknya, bila bacaan suatu lafal Al-Quran dinisbatkan kepada salah satu perawinya, maka dinamakan riwayat. Dan adapun bacaan yang dinisbatkan kepada murid-murid perawinya, sampai di bawahnya disebut torik. Dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.